Ada kalau dilihat-lihat nih guys, ini ada semacam golok guys, boleh boleh dipegang apa Nah, kira teh jangan ya, ini mah cuman golok-golok ya golok Bang Eka, ini golok apa? tapi beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haikal dan Kirete Agam Priti. Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan menyampaikan kepada Kirete bahwa ada yang berkonsultasi Kirete. Ada yang berkonsultasi terkait masalah pada dirinya, merasa kesakitan. Ada beberapa poin nih Kirete. Apa aja itu Bang Eka? Ada ulu hatinya katanya sering terasa sakit, kadang sering emosian, kadang kayak seperti ada yang bergerak di dalam tubuhnya. Yang ada poin yang unik nih Kirete, Apa itu? sering mimpi basah katanya. Dari tahun 2020 dia bilangnya begitu Kirete. Boleh dijelasin Kirete maksudnya dari ini apa Kirete? Maaf ya, sambil makan singkong. Tapi nama dirahasiakan ya. Ini saya tahu dulu dah. Jadi kalau dari poin-poin tersebut, sebenarnya itu belum bisa kita pastikan Bang Eka itu antara karena si goib atau bukan. Karena gini dulu, yang pertama yang kita itu diharuskan begitu badan kita sakit atau merasa tidak enak, kita ikhtiar dulu. Ikhtiar kemana? Berobat, periksa ke dokter, itu dulu. Oh, yang normal-normal aja dulu ya. Nah iya, kita hidup di dunia nyata, bukan di alam gaib. Nggak boleh tuh langsung nanya ke dukun. Kita nanya nggak ke boleh dukun. langsung suges seperti itu, yang ada nanti kita malah terbawa. Apalagi yang ada namanya kalau disebut itu katanya halu. Itu makin jadi akhirnya dengan suges kita bikin kita badan kita nggak enak segala macam. Nah itu malah menjadi-jadi. Coba periksa dulu ke dokter. Gitu. Nah misalkan ini orang udah ke dokter dan ternyata hasil berobatnya ini tidak mencapai hasil yang baik, gimana? Dalam artian misalkan dia sudah ikhtiar ke dokter, terus kata dokter tidak ada penyakit apa-apa baik di ulu hati atau di yang lainnya, coba ke alternatif, baru kita coba ke alternatif periksa gitu. Karena kan itu ikhtiar itu nggak hanya satu tempat gitu. Banyak jalan menuju Roma Bang Eka kayak gitu. Jadi terus yang kalau yang mimpi basah itu harus direview lagi gitu. Kadang itu ada tabiat atau kelakuan dia yang membuat dia jadi terbiasa gitu. Kebiasaan. Iya. Kita jangan sanggup pautin apa-apa sudah seperti itu. Atau karena gini, ada salah satu guru saya, guru aneh mengucapkan, apabila kita kelelahan, kadang kita suka mengeluarkan Air madi namanya tuh. Ada tuh di. kadang kita pada saat lagi buang air kecil atau pada saat tidur atau bangun basah kan itu kita atau lengket seperti itu. Jadi jangan terlalu gampang bilang saya sering mimpi basah, tapi lihat dulu kegiatan dia 24 jamnya dia seperti apa gitu. Oh, kalau misalkan kecapean bisa jadi air madi tuh ya. Iya, dan kalau gini, kalau saran saya mah sebenarnya kalau kita mengalami hal-hal seperti itu, tidak sudah ikhtiar tapi tidak ada perubahan, ya hadir majelis. Hadir majelis. Nah, emang kan kewajiban kita. Insya Allah yang namanya gaib-gaib mah ya elah mental. Jangan belek mah ogah. Sama iya sama orang yang demen majelis, demen majelis. Nah setelah di luar majelis apa masih? Insya Allah enggak Bang Eka Insya kayak Allah. gitu mas. Sekarang gini, kenapa majelis itu wajib? Karena majelis itu kan untuk memperbaiki hidup kita, bukan hanya ibadah kita. Sholat, kita hadir majelis, itu semuanya ada di fikih, tata cara sholat, rukun wudu, semuanya kok. Itu untuk memperbaiki sholat kita, bukan dengan artian dia sudah sholat 5 waktu rajin, tapi apa udah benar sholatnya? Apa udah sempurna sholatnya? Menyempurnakannya itu kan ada di majelis, ada ilmunya maksudnya Bang Haikal. Belajar dulu. Lah iya,
gitu. Sekarang gini, kita minum, kita makan, semua ada sunnah. Bahasanya itu kan kalau bagi kita yang udah doyan syariat, yang udah gigit syariat, itu mah ilmu udah gitu. Dicoba dulu aja tuh pemirsa Lusna yang mengalami hal seperti itu, coba ikhtiar dulu. Udah ikhtiar, dia hadir majelis dah, ditambah hadir majelis. Iya. Intinya hadir majelis guys. Setelah kita ikhtiar ke dokter atau rumah sakit, kita ke hadir majelis supaya bisa netral dulu ya penyakitnya. Iya, kita lihat dulu gitu. Karena ikhtiar dulu, hasil mah udah tawakal Bang Eka. Gitu. Kalau perihal gaib jangan apa-apa dihubungkan dengan gaib. Bahasanya kalau ini mah jin kelihatan tuh. Orang ngamuk dia nggak tahu apa-apa disalahin sama dia orang. Nggak begitu, yang ada udah disesatin aja tuh orang. Sama jin ini. Lah iya, makin dijadiin tuh penyakitnya seperti itu. Oh gitu guys. Tapi guys, setelah sekian lama kita berbicara di konten ini, ada yang membuat saya tertarik nih. Apa tuh Bang? Kayaknya kita teh makin angker aja kalau dilihat-lihat nih guys. Ini ada semacam golok guys. Boleh dipegang? Apa Wah. kira teh? Jangan ya. Ini mah cuma golok ya golok Bang Eka, mah golok apa? Tapi beda Ki. Cuman beda pala doang, pala Nah itu yang wayang. bikin beda tuh. Tuh pegang tuh emang ada apanya sih, kagak kesetrum. Iya. Ini detail banget Ki. Muka wayangnya. Biasa aja nih Ki. Biasa aja. Boleh dibuka? Boleh. Ya biasa buat babat rumput habis bebenah kebun Bang Hekal tadinya kita. Oh ini bakal bebenah kebun. Iya, buat apaan? Bakal bebenah kebun harus ada. Ya sekarang sugesnya mah kalau Bang Hekal fanatik pusaka gini-gini. Lah sekarang mah golok kegunaannya kan banyak. Bisa kita buat nyacak pulang, bisa buat nebang pohon. Memanfaatkan yang baik. Gitu. Lah iya. Tapi ada namanya nggak ini golok apa Ki? Apa golok biasa? Oh dibilang nama mah sebenarnya di golok juga emang ceritanya mah panjang. Oh ada ceritanya guys. Iya, bukan sembarangan. Kita juga bukan punya kita, ini mah Bang Hekal sebenarnya Titipan juga gitu. ada sekian banyak pusaka yang ternyata semuanya titipan. Ya bisa dibilang kalau sama orang yang punya mah dia bilang pusaka, katanya dari keluarganya dia. Oh Begitu dia pegang dia nggak nyaman. Nah iya, akhirnya di sini sama saya lah, nama golok buat apaan? buat ngarit. Nah iya, masa buat kita pajang begitu, emang dia beranak. Nah kalau make golok begini kan katanya sebelumnya ini kan pusaka. Misalkan dipakai sama orang yang tadi nih yang konsultasi bakal nyembuhin dia, bisa nggak sih? Lah itu makan sababiah Bang Hekal. Jangankan harus pakai golok, sababiah mah banyak kan yang saya bilang ikhtiar itu makan udah emang kita ini. Pertama tuh ikhtiar dulu, ikhtiar doa tawakal. Ikhtiar jangan ke satu tempat. Bahasanya Bang Hekal nyari kerja masa ngelamar satu perusahaan doang. Iya. Gitu. Bang Hekal ngelamar ke atau yang manggil kerja. Nah gitu mah kan udah tawakal Allah betul itu mah. Allah itu Nah, urusannya. iya sekarang dia ikhtiar kemana? Ke dokter bahasanya kan. Dia atau ke alternatif atau ke tukang urut. Gitu. Itu salah satu ikhtiar Bang Hekal. Entah sembuhnya di mana mah udah Allah. Oh, berarti kita berobatnya kemana tetap yang nyembuhin Allah. Lah iya izinnya Allah. Oh, guys. Gitu Bang Hekal. Kan dulu ada kisah nih, kalau nggak salah ya ini ceritanya yang dibilang rumput Fatimah Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa Iya. alaihissalam. Pada saat itu beliau perutnya sakit. Gitu. Ini Nabi perutnya sakit, Nabi Musa alaihissalam. Terus dia berdoa sama Allah, minta. Allah berkata, carilah rumput Fatimah kau makan. Seperti itu kurang lebihnya. Nabi Musa mencari, dapat rumput Fatimah, dimakanlah rumput Fatimah. Alhasil perutnya yang sakit tadi sembuh. Dan dia mengucap berkat rumput Fatimah sakit perutku hilang. Ditegur langsung sama Allah. Itu Nabi Bang Hekal.
Kata Allah, apa berkat rumput Fatimah ku sembuhkan perutmu yang sakit. Begitu. Jadi sebab dia ikhtiar makan rumput Fatimah, Allah sembuhin. Bukannya sebab makan rumput bukannya makan rumput karena rumput Fatimah perutnya dia sembuh. Sebab dia makan rumput Fatimah, Allah sembuhkan penyakitnya. Nah, tinggal nih orang tadi ikhtiarnya kemana? Dia ke dokter. Sebab dia ikhtiar ke dokter, Allah angkat penyakitnya, kayak gitu. Atau sebab dia ke alternatif, atau mau ya syukur-syukur ke majelis. Banyak dah tuh dapatnya tuh pahala, ilmu, semuanya. Lah iya, begitu Bang Ekal. Tapi kan ini sebelumnya itu dari yang nitipin ke Kirete, ini pusaka. Berarti Iya. ada kodam nggak dong? Ki? Kodam mah ada. Ada. Lah iya, dia mau tuh kalau udah kita pegang maunya sebelah kiri mulu di sini nih, maunya dimasukin. Begitu tuh. Kayak jawara gitu ya? Kalau dibilang jawara, sosoknya bukan jawara, bener Bang Ekal. Apa nih? Kayak empu gitu. Empuk tuh yang suka bikin pusaka gitu ya? Iya, ini sosoknya empu dan beliau pun nggak mau disebutkan namanya siapa gitu. Sebenarnya sih ini tetap kodam yang menyerupai bahasanya. Dulu kalau kita bilang tuannya, empu itu adalah sosok yang diikuti sama si kodam ini. Dan itu Berarti ini dia yang bikin nih, beliau. ya beliau yang bikin itu Bang Eka golok nih. Sayang aja nggak mau atraksi dia. Iya, kayak jangan sini banyak atraksi buat bebenah kebun aja katanya tuh golok loh. Iya. Lah kalau dibilang istimewa atau tidak, itu bagaimana orang yang memegangnya Bang Eka. Gitu, jangan sampai nih ya bahasanya iman kita kalah sama kayak gini. Mereka ada, mereka kuat lah, tinggal buat kuatan dah. Bang Eka imannya kuat atau dia yang lebih kuat? Begitu Iya. megang ginian Bang Eka, bukannya dia sakti segala macem. Berarti segimana kita yakin sama Allah. Nah, itu paham benar udah. Iya. Nih, makasih nih ya, saya buka dulu ya, nyobain Iya, pemirsa tuh. Masya Allah, host datang buat tentengan. Tapi Ki, kalau adabnya kalau kita punya pusaka kayak gini, apa harus dimandiin? Gimana? Enggak ya? Kalau saya mah gimana ngikutin ya dari guru ya Bang Haikal, gurunya guru ngaji. Karena Baginda Rasul aja dulu pada zaman perang aja pedangnya aja dicuci Bang Haikal. Rasanya dicuci, dielap kalau kotor, dirawat lah. Dirawat. Iya. Biar nggak tumpul juga kan ya Ki? Nah iya, kalau itu mah ya sekarang kita rawat tetap. Ya bahasanya dia karat atau tumpul ya kita asah. Kayak begitu kita elap. Tapi ini ada kan kemarin kita buka keris, kayak ada airnya. Kalau ini ada apanya Ki? Ini mah nggak ada apa-apanya. Oh, nggak ada apa-apanya. Kalau ini makanya kalau bisa dibilang itu setiap pusaka, kalau kita bicara pusaka itu punya keutamaannya masing-masing. Gitu. Dan ini kalau di ini bahasanya mengangkar, keutamaannya emang buat jaga diri kalau yang pakai tahu. Ini mau buat jaga diri dah, cakep bener deh ini mah. Gitu. Bisa komunikasi nggak Ki? Sama empunya? Sama empunya Ki? Komunikasi guys. Kira-kira nggak pakai di tangan. Ini mohon maaf Bang Eka, beliau pun dia tidak mau ya, saya tidak mengizinkan untuk dikulas lebih dalam perihal kodamnya. Kalau emang mau melihat ya melihat, kalau emang mau digunakan ya gunakan seperti itu. Gitu. Karena beliau pun aneh akuin syariatnya mantep. Kalau kita orang menyebutnya udah kayak orang soleh Bang Eka. Begitu, takutnya kalau dikulas habis perihal segala macamnya nanti ada orang yang fanatik, akhirnya kita malah menyesatkan dosa buat saya pribadi. Begitu, Dari dosa jariah bisa jadi. lah iya, bahaya akhirnya. Kita mah harus ya yang seperti ini bikin konten segala macam
buat memberitahu kita sih hal-hal seperti ini itu jangan diutamakan gitu. Karena yang utama itu ya Allah. Sombong itu udah haknya Allah. Pakaian Allah lah ya. Lah iya, kita malah apa daya Bang Eka. Makanya saya bilang ini sakti-sakti. Cuman siapa yang lebih sakti? Allah. Allah. Lah iya, tinggal gimana iman kita aja gitu. Bang saya kalau bukan amanah punya badan sendiri tuh saya letakin baik. Iya. Tapi kalau mau pakai harus gak sih, kan biasanya kalau pakai barang numpang-numpang gitu. Izin gitu. Kalau numpang-numpang daripada Bang Haikal bisa bahasanya numpang-numpang, kemudian Bang Haikal Bismillah. Oh, Bismillah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, ya Insya kan? Allah beliau redo kan. Nah iya, emang udah syariat ngajarin kita seperti itu. Kita mau melakukan apapun pasti Baca awalannya Bismillah. Gitu guys. Nah, iya. Contoh kita mau minum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan awalannya basmalah. Bukan Iya, numpang-numpang aus mau minum begitu. Iya. Apa numpang-numpang anak bagong mau lewat lah, kagak Bang Haikal masuk kayak begitu. Nah, Enggak kita kan mah kalau Islam. izin po, izin. Ya, enggak begitu. Enggak, Bang baca Haikal. Bismillah aja cukup ya. Bismillah aja gitu. Jadi kita tuh jangan terlalu mengutamakan atau memfokus mereka tuh, dan jangan nanti takutnya mereka malah memuliakan mereka seperti itu. Tetap agama yang kita pegang dalam hati kita itu cuma Allah. Jadinya sidik khafi bisa jadi ya. Nah iya gitu. Oke guys, cukup. Langit sudah mulai gelap nih. Iya, mereka lu maghrib. Udah mau maghrib. Jadi kita cukupkan saja podcast pada kali ini. Kira-kira juga mau sholat maghrib nih guys. Jadi intinya, kalau yang untuk yang konsultasi kemarin, kita ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu. Insya Allah, kalau emang dari ikhtiar itu nggak ada hasil, bisa datang hadir majelis atau alternatif. Nah, iya, itu kan ada dalilnya itu mati. Ya, nggak bisa sembah. Saya juga lagi ngucap juga bukannya asal ngucap. Emang ada dalilnya. Ada dalilnya. Nah, untuk golok ini, kalau mau menggunakan golok ini cukup kita baca bismillah. Melakukan apapun itu kita harus baca bismillah. Gitu guys. Gitu Bang Eka, orang kita mau kemana gitu pasti bismillah. Bismillah, Melakukan segala sesuatu diawali dengan bismillah. Udah insya Allah. Insya Allah barokah. Berkah Allah pasti ada. Itu doang. Oke guys, cukup sekian pada konten kali ini. Semoga bermanfaat. Alusna Media. Ngaji biar nggak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.